Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menikmati anugerahnya yang luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juta Permata dari SMA Negeri 1 Gede Marto yang akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap keseimbangan dan kelestarian alam. Speak about nature. Humans are born, stand, endure, and eventually we return to nature. Mengingat teori zaman manusia purba hingga zaman manusia modern, kemudian masa di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan hingga mewariskan keturunan sampai saat ini, kemudian masa glasial, interglasial, dan hingga masa di mana bumi sudah menjadi dua bagian daratan dan lautan. Itu semua adalah suatu proses di mana bumi mengalami suatu metamorfosa. Sama halnya dengan realita Indonesia saat ini, di mana Indonesia saat ini mengalami metamorfosa alam dan kebudayaan, di mana alam sudah mulai dalam kehancuran. Perang, korupsi, kebakaran, pengangguran, seks bebas, narkoba, lalu apa lagi? Dan siapa yang disalahkan ketika nanti alam sudah mulai murka dengan kita? Pemerintah. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Karena setiap masing-masing individu itu memiliki tanggung jawab tersendiri atas alam. Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan alam sendiri adalah meluapnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan penduduk di Indonesia berkembang sangat pesat. Sehingga perbandingan jumlah penduduk usia tua dan jumlah penduduk usia muda sendiri jauh lebih banyak penduduk usia muda. Di sini menyebabkan banyak sekali lingkungan kumuh, kemudian pergeseran fungsi sumber daya alam yang bergeser menjadi sumber daya pembangunan atau sumber daya papan. Sungguh sangat disayangkan di sini. Ketika yang seharusnya alam menjadi sumber kehidupan manusia, sekarang menjadi sumber harta manusia. Manusia sungguh ego dengan egonya masing-masing. Selain itu, kita lihat di belakang saya. Di sini adalah alam yang masih terjaga, alam yang belum dirusak oleh manusia. Namun entah beberapa tahun kemudian, ketika nanti alam sudah mulai murka, mungkin pembangunan akan lebih banyak lagi dan mungkin efek rumah kaca akan lebih merajalela di sini. Sebenarnya pemerintah sendiri sudah melakukan pencegahan dalam artian mengkonsep program KB atau keluarga berencana, tapi masih ada saja etnis tertentu yang tidak sejalan dengan pemerintah, yang masih menganggap bahwa KB itu membunuh nyawa yang ada di dalam rahim. Padahal sebenarnya KB itu adalah suatu pencegahan, bukan pembunuhan. Kemudian mitos banyak anak banyak rezeki yang saat ini masih mengalir dalam kebudayaan suatu masyarakat. Padahal realitanya tidak seperti itu. Realita mitos itu dengan realita bertolak belakang. Justru semakin banyak anak itu tanggung jawab semakin banyak dalam diri seorang keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, kemudian pendidikan. Itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kebanyakan rakyat itu hanya menuntut pemerintah, sementara dia tidak mau sejalan dengan apa yang terkonsepkan oleh pemerintah. Sungguh disayangkan ketika konsep yang sudah baik, namun realisasi dalam masyarakat masih terbengkalai. Ini adalah menjadi PR untuk kita semua di sini sebagai generasi bangsa. Kita bisa saja mengajukan apa yang menjadi ide dalam pikiran kita. Mungkin pemerintah bisa mencanangkan atau merekrut para pemuda untuk kembali terjun dalam suatu masyarakat. Contohnya misalnya seorang mahasiswa yang bekerja atau yang sudah bekerja dalam suatu bidang kesehatan, dia bisa diturunkan dalam suatu masyarakat.
dicanangkan dengan tanpa sosialisasi teori. Lupakan teori, karena teori itu akan dilupakan dalam masyarakat. Kita hanya butuh tindakan nyata di sini. Masyarakat lebih cenderung akan berjalan ketika dia melihat suatu tindakan, bukan teori. Karena setiap pikiran itu berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki kapasitas berpikir yang berbeda. Dan kemudian di sisi lain, pertumbuhan penduduk sendiri itu juga tidak akan mudah terselesaikannya. Yang menjadi tugas kita saat ini adalah bagaimana alam akan terus terjaga seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Ini adalah suatu PR untuk kita sebagai generasi bangsa. Dan di sini ada iptek yang semakin berkembang. IG, Twitter, Facebook, Pet mungkin sudah tidak asing lagi dalam telinga kita. Pernah melihat foto yang ditulisi dengan caption gunung bukan tempat sampah, save the world, all world need me, dan lain sebagainya. Bukankah mereka yang memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga alam? Mengapa pemerintah tidak mencoba mempersatukan mereka dalam suatu lembaga pecinta alam misalnya? Justru mereka akan lebih menggebu di sini. Mereka akan turun langsung dalam suatu masyarakat, mengajarkan masyarakat untuk berbuat seperti ini, seperti itu. Bagaimana cara menjaga alam dengan hal-hal kecil dan hal-hal sederhana. Karena hal-hal kecil dan hal-hal sederhana itu akan menjadi hal-hal yang besar dan luar biasa. Mesin harus diredam, alam harus menang. Dan di antara kita dan perubahan ada sebuah tembok bernama ketidakpedulian. Dan tembok itu akan runtuh jika kita mendobraknya bersama-sama. So, let's do it together. Life is a war. Stop to thinking like a soldier and start to thinking like a commander. Hidup ini adalah suatu perang. Berhenti berpikir bagai serdadu dan mulai berpikir bagai panglima. Hidup ini jangan menjadi pengikut saja, tapi jadilah seorang yang diikuti. Kita adalah pemimpin. Kita pemimpin, kita bisa melakukan perubahan. Kita beda, kita satu, dan kita bisa berubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.